Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Triana Lodri Kumero dengan NIM akhir 086. Di sini saya akan menampilkan dan juga menjelaskan mengenai video scribe yang sudah saya buat tentang materi sistem ekonomi komando. Yang pertama itu ada pengertian dari sistem ekonomi komando. Jadi, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan dan juga mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Pemerintah ini berperan sebagai perencana, produsen, dan distributor utama dalam perekonomian. Lalu untuk tujuannya sendiri, tujuan dari sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando itu adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang merata dan tidak terjadi kesenjangan dan juga penindasan ekonomi oleh pihak tertentu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari sistem ekonomi. Nah, yang pertama itu ada perencanaan terpusat, lalu yang kedua ada kepemilikan negara atas alat produksi, yang ketiga ada minimnya peran pasar dan persaingan, nah yang keempat ada penetapan harga oleh pemerintah, lalu yang kelima ada kontrol ketat terhadap kegiatan ekonomi. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi. Nah, untuk kelebihan sendiri, yang pertama itu ada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Lalu yang kedua itu ada stabilitas ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada kemampuan memobilitas sumber daya untuk proyek besar. Yang keempat ada pengendalian inflasi dan pengangguran. Nah, yang kelima ada fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari sistem ekonomi komando. Nah, yang pertama itu ada kurangnya insentif dan inovasi. Lalu yang kedua ada inefisien dalam alokasi sumber daya. Yang ketiga ada birokrasi yang rumit dan lambat. Yang keempat ada pembatasan kebebasan individu dan juga pasar. Yang kelima ada potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu ada juga negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi komando. Nah, yang pertama itu ada Korea Utara. Korea Utara itu adalah contoh paling menonjol dari negara yang masih menerapkan sistem ekonomi komando yang ketat. Lalu yang kedua itu ada negara Kuba. Nah, Kuba juga memiliki sistem ekonomi yang didominasi oleh negara. Lalu yang ketiga ada Eritrea. Nah, negara Eritrea ini memiliki sistem ekonomi yang sangat terpusat dengan pemerintah mengendalikan sebagian besar aktivitas ekonomi yang ada di dalam negara tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari materi sistem ekonomi komando. Nah, meskipun memiliki tujuan mulia untuk mencapai kesetaraan dan juga stabilitas, memiliki sejumlah dan kelemahan mendasar yang membuatnya sulit untuk diterapkan secara efektif dalam jangka panjang. Jadi mungkin itu saja materi dari sistem ekonomi komando yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.